Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Anirayata Mangarata Rasi Lesi Sako Joyo Reriwayama Sapi Bagonya turu Nada Kobangani Ise maya untano anu be manjani Rirano re waya wompo wani Sondo moko jota urata manga Menjelang senja, tim ekspedisi Bakti untuk Negeri meninggalkan kota Palu menuju kota Poso yang berjarak kurang lebih 220 km. Rasa letih tidak menyurutkan semangat para anggota tim untuk berkendara menuju kota Poso. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Poso. Seharusnya kita ini memulai perjalanan ke Kabupaten Poso pada pagi hari, tetapi karena kita masih sibuk untuk mengejar momen gambar, jadinya kita meninggalkan Palu menjelang malam. Saat ini kita sedang menyusuri jalan Trans Sulawesi yang karakteristiknya ini merupakan pegunungan dan juga rawan longsor, khususnya pada musim hujan. Dan kira-kira kita akan sampai ke Kabupaten Poso ini pada dini hari nanti. Tim tiba di kota Poso menjelang pagi, disambut oleh hangatnya sinar matahari pagi. Kota Poso merupakan kota tertua di Provinsi Sulawesi Tengah. Kota ini mulai berkembang sebagai kota pelabuhan kecil di mulut Sungai Poso pada akhir abad 19. Wilayahnya yang berada di tengah Pulau Sulawesi dan dilalui Jalan Nasional Trans Sulawesi menjadikan kota Poso ramai dikunjungi oleh pelintas dari berbagai daerah. Karena hal ini pula, penduduk kota Poso terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Zek, hari ini rencana kita kemana ya? Ya, Darli, hari ini rencana kita akan menuju ke kota Poso untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Nah, pemirsa, kota Poso di Teluk Tomini ini menyajikan hamparan pantai yang sangat indah, seolah menandakan kesejukan dan juga kedamaian warganya, jauh dari kesan negatif seperti apa yang orang-orang pikirkan terhadap kota ini. Itu yang kita coba cek nanti kita coba benahi sama-sama bidang yang membidangi itu supaya. Dalam perjalanan ini, saya bertemu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Poso, Markarma Lasimpala. Saya akan berbincang tentang bagaimana kota ini berusaha menjadi kota yang ramah akan internet di ruang publik dan menjadi kota yang transparan dalam pengelolaan administrasinya. Kalau kondisi geografis dari Kabupaten Poso sendiri ini seperti apa, Pak?
Ya, saya sampaikan tadi ada 19 kecamatan. Itu ada 6 kecamatan yang jarak tempuh itu dari ibu kota kabupaten ada 6 kecamatan yang bisa capai 4 sampai 5 jam perjalanan. Nah, sebenarnya bukan jauh, tetapi kondisi jalannya itu. Nah, itu kita harus melewati perbukitan, gunung, itu baru bisa sampai. Apalagi kalau kondisi cuaca kurang memungkinkan, ada hujan, terjadi longsor, itu memang sulit. Nah, sebenarnya kondisi ini sebenarnya yang salah satu faktor yang mendukung agar jaringan telekomunikasi ini dikembangkan di sini sebenarnya. Ketersediaan internet yang berada di ruang terbuka publik menandakan kesiapan Poso menjadi kota perlintasan yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang berkunjung ke kota ini. Kita kemana lagi nih, Zef? Iya, sekarang kita akan menuju ke SD Negeri 17 Poso, di mana kita akan melihat bagaimana pemanfaatan jaringan internet untuk memaksimalkan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Poso juga menyelenggarakan pendidikan jarak jauh selama masa pandemi untuk menghambat penyebaran COVID-19 di sekolah, seperti di SDN 17 Kota Poso. Walaupun sinyal internet sangat baik, namun kendala lain juga dihadapi dalam proses belajar mengajar ini. Bu, saya mau ngobrol, Bu. Mungkin kita bisa sambil jalan, Bu, ya? Ya, Bu, bisa dijelaskan nggak nih, bagaimana sih sistem pembelajaran di SD Negeri 17 Poso, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini? Sistem pembelajaran di SD 17 Poso itu menggunakan yang pertama daring, kemudian luring. Kalau daring kita menggunakan WA melalui orang tua. Kemudian luring kita kunjungi atau guru-guru yang mengunjungi ke rumah siswa tersebut. Nah, itu kenapa bisa dilakukan secara luring, Bu? Karena ada juga anak-anak yang belum mempunyai HP Android, jadi seharusnya kita guru yang terjun langsung ke rumah masing-masing anak. Ibu datang ke sini karena kalian, bapak dan mamanya ndak punya HP, jadi ibu datang mengajar ke rumah kalian, ya, membawakan materi yang ada di handphone ibu. Ibu Tati ini kan merupakan salah satu guru dari SD Negeri 17 Poso yang langsung ke rumah para murid untuk melakukan sistem pembelajaran secara luring begitu. Nah, ini gimana ceritanya, Bu? Terima kasih. Saya sebagai guru di Sekolah Dasar SD 17 melakukan kegiatan luring ke rumah-rumah karena sebagian anak-anak atau orang tuanya tidak memiliki handphone. Jadi dengan begitu kita mengajar ke rumah-rumah minimal 5 anak. Itu dalam sehari ya, Bu? Bisa 5 anak ya? Iya. Ke seminggu itu bisa kita turun itu 3 kali. Dan yang kebanyakan diajar ini, yang ke rumah-rumah ini yang khusus yang tidak mampu. Lantas apa yang menjadi harapan, Bu? Mungkin juga bisa mewakili tenaga pengajar begitu, agar mungkin bisa sistem pembelajaran yang ada di Kabupaten Poso ini bisa jauh lebih berkembang dan merata tentunya. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan supaya anak-anak itu sudah bisa sekolah kembali ke sekolahnya masing-masing untuk belajar di sekolah, tidak lagi belajar secara daring maupun luring. Ketersediaan sinyal internet yang baik dan sarana belajar, terutama untuk anak-anak di daerah terpencil, sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini.
dipersembahkan oleh Kekayaan alam berupa rempah-rempah dan kebun kopi ini menjadi daya tarik tersendiri dalam perjalanan tim ekspedisi bakti untuk negeri di Kabupaten Poso. Karena komoditas inilah bangsa Indonesia diperebutkan oleh bangsa asing. Kopi kini menjadi komoditas yang diandalkan di Indonesia. Tak terkecuali oleh Rizal Musafir, seorang pemuda yang melihat kopi di Poso sebagai potensi untuk bisa dikenal lebih luas di Indonesia. Rizal menggerakkan pemuda di daerahnya untuk mengolah hasil panen kopi Robusta milik para petani kopi di Poso. Tim ekspedisi pun mengunjungi rumah produksi kopi Poso milik Rizal dan melihat bagaimana kopi Poso dibuat. Ini biji kopi dari mana, Pak? Biji kopi dari daerah Napu. Dari Napu, Ya. Poso ya, Pak? Poso, Kabupaten Poso. Setelah dipisahkan, langkah selanjutnya apa, Pak? Setelah disortir, saya jemur kembali. Setelah itu baru kita proses. Untuk proses pengolahan kopinya, begitu? Berapa lama hingga mendapatkan kualitas yang terbaik? Semakin lama prosesnya semakin baik. Jadi kalau memang kita mau cari kualitas yang baik, ya memang betul-betul kita harus diperhatikan baik-baik. Ada pesanan ini dari luar kota. Nah, jadi kita siapkan roast bean Arabica. Untuk meningkatkan penjualan, Rizal dan istrinya memaksimalkan penggunaan teknologi internet. Kopi Posonya yang bubuk ada 3 varian. Belum ada yang memproduksi atau mengolah produk kopi yang dalam bentuk kemasan ini. Sehingga kopi-kopi yang ada di Poso tadi hanya dijual keluar. Sehingga identitas kopi tadi itu hilang. Niat itulah yang berangkat dari itulah sampai saya membuat brand Kopi Poso tadi. Dengan sudah adanya teknologi tadi, sudah tidak susah untuk mencari informasi. Sehingga setiap ada kendala ataupun masalah, saya langsung browsing aja kira-kira gimana untuk meningkatkan kualitas kopi tadi. Banyak belajar dari internet tadi. Data juga ditutup begitu. Kami menggunakan jaringan internet. Untungnya di sini internetnya bagus ya. Jadi kami menggunakan jaringan internet melalui sosial media. Jadi kami posting melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp lain-lain. Jadi setelah kami posting, orang tinggal pesan. Jadi diantar langsung ke rumah. Apakah menurut Ilona dengan cara mempromosikan usaha Ilona ini di media sosial, apakah ini efektif atau seperti apa Ilona? Dengan adanya bantuan dari sosial media, usaha kami terus berjalan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Lalu apakah ada pengaruh juga dengan omsetnya Ilona? Omset mungkin sebenarnya
awal-awal pandemi ya turun ya, karena memang kami belum menggunakan sosial media, tapi di akhir-akhir ini ya semakin meningkat. Jadi ya tidak ada perbedaan dengan sebelum pandemi dulu. Dipersembahkan oleh baik kan, jadi dapat mengakses seluruh promosi pariwisata di Kabupaten Poso, seperti itu Kak. Berarti sangat terbantu ya? Sangat terbantu, sangat membantu kita juga untuk menyalurkan di media sosial. Peninggalan bersejarah dari kehidupan masa lalu di kawasan Tentena membuka Senja menjelang, jaringan internet yang bagus di sekitar Danau Poso membuat kami ingin menghubungi tim ekspedisi di daerah lain untuk berbagi cerita dan pengalaman. Letih, lelah, setelah seharian berkendara sekejap hilang, berganti rasa gembira karena kebersamaan yang terjalin. Petikan gitar nan merdu dan secangkir kopi hangat mengantarkan malam kami untuk melakukan perjalanan ke kota selanjutnya.
Dipersembahkan oleh Metro TV, Knowledge to Elevate.